Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Herunugroho, CGP Angkatan 9 Kota Depok, akan menyampaikan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara akan kita kembangkan dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintah oleh guru. Yang kedua, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Yang ketiga, pembelajaran berpusat hanya pada guru sebagai sumber ilmu. Yang keempat, tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Dan yang kelima, dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Untuk berikutnya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setiap anak memiliki kodrat dan memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Anak-anak yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat, tugas guru adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, dalam penilaian kita tidak hanya berfokus menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat atau sosio-kultural. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, hakikat pendidikan memanusiakan manusia.
di mana pendidikan bertujuan mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan berhamba pada murid adalah pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan dengan didasari cinta kasih.